Kyukyu telah sangat frustrasi dan mudah marah selama beberapa hari terakhir. Dia telah berada di kota Shrek selama lebih dari setengah bulan, dan berita menyebar secara terus-menerus dari berbagai sumber. Dia menjadi sangat tidak stabil dan cemas sejak dia mendengar bahwa ibunya dan anggota tim Earth Dragon Sect yang telah berpartisipasi dalam turnamen tidak kembali ke sekte mereka. Dia tidak terlalu memikirkannya ketika mereka pertama kali meninggalkan Kekaisaran Sun Moon, karena dia percaya pada kemampuan ibunya. Kekuatan warisan pemusnahan keluarganya berarti ibunya harus bisa melarikan diri bahkan jika dia harus bertarung melawan seseorang yang lebih kuat darinya. Namun, segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Ibunya adalah pemimpin sekte, tetapi dia belum kembali ke sekte. Untungnya, sekte Earth Dragon masih dijaga oleh beberapa anggota seniornya, dan sekte telah berhasil menghindari masalah untuk saat ini. Tapi, Nan Kyukyu dan ibunya saling bergantung sejak dia masih kecil. Nan Suishui sangat ketat dengannya, tetapi hubungan mereka intim, dan cinta mereka satu sama lain berjalan dalam. Jika anggota sekte Tang yang lain tidak berhasil membujuknya, dia akan menyerah pada ketidaksabarannya dan bergegas kembali ke Kekaisaran Sun Moon untuk mencari ibunya. Nan Kyukyu sedikit nakal, tapi dia sangat pintar. Dia tahu betul bahwa berita yang datang dari Akademi Shrek di kota Shrek akan jauh lebih akurat daripada jika dia kembali ke sekte sendiri, dan dia juga akan menerima berita jauh lebih cepat di sini daripada di tempat lain. Selanjutnya, anggota Tang Sekte mengatakan kepadanya dengan jelas bahwa mereka akan membantunya menyelamatkan ibunya begitu mereka menerima intel yang pasti dan dapat diandalkan. Pada saat ini, Nan Kyukyu mondar-mandir di luar gerbang utama Tang Sekte. Dia sedang menunggu sesuatu. Apa yang kamu lakukan, Kyukyu? Kamu tidak makan banyak untuk makan siang. Sebuah suara terdengar, dan Nan Kyukyu berbalik ketika dia melihat Gao Dalou, yang mengambil giginya dengan tusuk gigi, berjalan keluar dari dalam gerbang utama Tang Sek. Berbeda dengan Nan Kyukyu, Gao Dalou sama bangga dan senangnya dengan pukulan sejak dia tiba di sekte Tang. Dia sendirian di dunia, dan tidak memiliki ikatan apapun. Baginya, dimanapun dia berada adalah rumahnya. Bei Bei membawanya untuk melihat Xuan Ziwen segera setelah mereka tiba di sekte Tang, dan Xuan Ziwen mengujinya sedikit sebelum dia mengerutkan kening dan dengan enggan membiarkan Gao Dalou tinggal. Gao Dalou baru berada di sini selama setengah bulan, tetapi dia telah menunjukkan bakat dan potensi yang menakjubkan dalam membuat alat jiwa selama periode waktu ini. Dia seperti spons besar karena dia terus menyerap semua jenis pengetahuan. Sejumlah besar logam langka yang dicuri Huo Yuhao dan yang lainnya dari salah satu gudang bawah tanah Kekaisaran Sun Moon menjadi jaminan paling substansial untuk membawa pengembangan sekte Tang selangkah lebih maju. Tidak perlu menyebutkan reaksi Gao Dalou, bahkan mata Xuan Ziwen membeku dan menjadi tak bernyawa selama 15 menit ketika dia melihat logam langka yang sangat berharga dan eksotis itu menumpuk di gunung kecil sebelum dia pulih kembali. Gao Dalou telah melemparkan dirinya ke gunung logam langka, menangis dan meratap. Dia berteriak di bagian atas suaranya, dalam hidup, aku adalah bagian dari sekte Tang sebagai manusia. Dalam kematian, saya adalah bagian dari sekte Tang sebagai hantu. Gao Dalou adalah perwujudan klasik dari keserakahan dan ketamakan, dan dia akan mengikuti siapapun yang akan memberinya manfaat. Namun, dia memiliki kepribadian yang sangat mudah, dan dia sederhana dan jujur, dan bahkan sedikit konyol. Ini, di samping hasratnya untuk membuat alat jiwa yang sebanding dengan Xuan Ziwen, dengan cepat mendapatkan persetujuan Tang Sek. Nan Kyukyu dan Gao Dalou bukan satu-satunya yang bergabung dengan sekte Tang. Mo Xuan, yang juga dari halaman dalam Akademi Shrek, juga bergabung. Mo Xuan sudah berada di Tang Sekte ketika 7 monster Shrek telah mewakili Tang Sekte untuk turnamen besar. Mo Xuan juga sangat tertarik pada alat jiwa, dan meskipun dia tidak memilih untuk belajar cara membuat mereka, dia telah bekerja keras untuk memahami alat jiwa dan belajar cara menggunakan berbagai jenis. Sekte Tang telah memasuki tahap perkembangan yang baik dan mantap. Mereka membutuhkan 1 bulan lagi, paling banyak, sebelum mereka bisa menyerahkan kumpulan pertama Zuge Divine Crossbow Cannons yang dibeli Kekaisaran Jiwa Surgawi dan Kekaisaran Bintang Luo. 50% dari biaya meriam dibayarkan dalam koin jiwa emas,
sedangkan sisanya dibayar seluruhnya dengan logam langka. Ini adalah ember pendapatan pertama Sekte Tang di samping bantuan keuangan yang diberikan Shrek Academy kepada mereka. Selain sejumlah besar logam langka dan peluru meriam stasioner yang diambil Huo Yuhao dan yang lainnya dari gudang bawah tanah, itu sudah cukup untuk membangun fondasi yang kuat untuk Sekte Tang. Nan Qiuqiu melirik Gao Dalou dan berkata, saya menunggu kakak senior tertua. Dia mengadakan pertemuan di akademi. Kenapa kamu tidak di gua bawah tanah? Petik 2. Gao Dalou tampak sedikit tidak senang ketika dia berkata, gua bawah tanah apa? Itu fasilitas penelitian bawah tanah kami, aula alat jiwa Tang Sekte. Petik 2. Nan Qiuqiu membentak, ada di bawah tanah. Apalagi kalau bukan gua bawah tanah. Petik 2. Gao Dalou terdengar agak jengkel. Itu adalah gua bawah tanah jika kamu bersikeras. Saya akan membeli anggur. Apakah kamu mau beberapa? Nan Qiuqiu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, terima kasih, aku tidak akan minum. Mumi mengajari saya bahwa anak perempuan tidak bisa minum anggur dengan santai, terutama dengan pria. Mudah bagi para gadis untuk dimanfaatkan. Matanya menjadi sedikit merah ketika dia menyebut-nyebut ibunya. Gao Dalou agak lambat dalam hal interaksi manusia dan cara dunia. Namun meski begitu, dia tahu bahwa Nan Qiuqiu tidak dalam suasana hati yang baik dalam beberapa hari terakhir. Dia buru-buru berkata, baiklah, kalau begitu kamu bisa menunggu kakak tertua-tertua. Aku akan pergi. Dengan itu, dia berjalan secepat mungkin. Qiuqiu, Qiuqiu. Suara melengking dan bernada tinggi datang dari dalam dinding Sekte Tang tepat pada saat ini. Nan Qiuqiu tertegun sejenak sebelum ekspresi tak berdaya dan putus asa muncul di wajahnya. Jangan seret aku, kakak Gui. Cepat datang. Saya tidak bisa bertahan lagi. Suara khawatir Ye Gui terdengar sekali lagi. Nan Qiuqiu menamparkan dahinya saat dia berjalan kembali melalui gerbang utama Sekte Tang dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Asap dan kabut menembus arena perdebatan Tang Sekte pada saat ini. Dua sinar cahaya pedang terlintas dalam sekejap. Yang satu hitam seperti tinta, sedangkan yang lain emas yang cemerlang. Dentang. Kedua lampu pedang berbenturan ketika mereka melewati satu sama lain, dan Ye Gui terhuyung mundur saat sayap malaikatnya berkedip di belakang punggungnya. Dia kesulitan menghilangkan dampak yang kuat itu, dan aura tajam yang dia arahkan dari tubuhnya ke sekelilingnya masih mengiris udara, dan suara-suara yang menusuk telinga dan merobek-robek dapat terdengar berulang-ulang. Nan Qiuqiu bisa membayangkan betapa kuatnya lawannya, karena lawannya cukup kuat untuk memaksa seorang kaisar jiwa yang jiwa bela dirinya adalah malaikat ke sudut seperti itu. Orang yang berdiri di hadapan mereka memiliki ekspresi serius di wajahnya, matanya sangat terfokus, dan terbakar dengan gairah, maniak pedang, Ji Juechen. Orang yang telah melalui Yin Yang Love Quarrying Valley dengan bahaya paling sedikit dan tanpa imbalan sama sekali, selain Penatua Xuan, adalah Ji Juechen. Dia tidak tahu apa-apa tentang sentimen dan emosi, dan dia adalah maniak pedang, jadi bagaimana dia bisa memiliki pengalaman dengan cinta? Ketika lembah pertanyaan cinta Yin yang mengujinya, ia hanya menerima satu jawaban, tidak. Tidak ada sama sekali. Lembah pertanyaan cinta Yin yang hanya memiliki satu hal untuk dikatakan kepadanya sebagai evaluasi terakhirnya, dia adalah batu. Lembah itu membiarkannya pergi setelah itu, dan tidak memberinya hadiah sama sekali. Adapun Ye Gui, dia datang ke kota Shrek langsung setelah dia dan Huo Yuhao berpisah. Dia awalnya ingin bergabung dengan Shrek Academy, tetapi akademi tidak mengambil siswa saat ini, jadi dia hanya bisa menunggu di akademi untuk Huo Yuhao dan yang lainnya untuk kembali. Namun, Huo Yuhao tidak muncul, dan ketika Penatua Xuan dan anggota Sekte Tang lainnya kembali, Penatua Xuan menyarankan agar dia sementara waktu tinggal dengan Sekte Tang, dan disinilah dia. Ye Gui bangga dan sombong sampai ke tulang-tulangnya, dan dia masih sangat tidak yakin tentang kekalahannya terhadap Huo Yuhao saat itu. Harga dirinya mulai menunjukkan ketika dia tiba di Tang Sekte, dan tentu saja, maniak pedang tertentu bersemangat oleh sensasi perburuan ketika dia menemukan bahwa jiwa bela dirinya adalah malaikat. Burung-burung dari bulu berkumpul bersama. Perkataan ini seakurat biasanya, Ye Gui dan Nan Qiuqiu memiliki kepribadian yang sangat mirip,
dan butuh beberapa hari sebelum dua gadis sombong ini menjadi dekat. Jiwa bela diri Ye Gui, malaikat, kuat, tapi dia masih satu kelas di bawah Ji Juechen, yang sudah menjadi sage jiwa. Kesenjangan ini sangat jelas karena Ye Gui tidak terbiasa dengan gaya bertarung ekstrim Ji Juechen sama sekali. Ye Gui belum pernah mengalahkannya satu lawan satu. Gaya bertarung Ji Juechen selalu memberikan semua yang dia miliki dalam satu serangan, dan mereka berdua jarang bertukar lebih dari 10 gerakan dalam pertarungan mereka. Ye Gui jengkel, dan dia menyeret Nan Qiuqiu ke medan pertempuran. Nan Qiuqiu juga menerima beberapa manfaat dari Yin Yang Love Kueraing Valley. Dia tidak punya kekasih, tapi dia sangat jujur. Lembah itu jelas lebih toleran dan memaafkan terhadap perempuan daripada terhadap laki-laki, dan Nan Qiuqiu akhirnya mendapatkan hadiah dari pengalamannya, dan kekuatan jiwanya meningkat sedikit. Nan Qiuqiu hanya raja jiwa bercabang 5, tapi elemen penghancuran jiwanya bukan lelucon. Nan Qiuqiu bekerja sama dengan Ye Gui memiliki perasaan yang saling melengkapi, dan Ji Juechen akan memiliki waktu yang sangat sulit untuk mencoba mengalahkan mereka berdua 1-2, kecuali dia melepaskan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Ini adalah alasan mengapa Ye Gui tidak bisa tidak memanggil bala bantuan ketika dia berhadapan dengan Ji Juechen. Dia seperti karung tinju jika dia harus melawannya sendiri. Ayo bantu aku, Qiuqiu. Aku tidak bisa menghadapinya sendirian. Ye Gui terengah-engah, tapi dia menatap Ji Juechen dengan penuh dendam. Ji Juechen tidak terus menyerang Ye Gui saat dia menyaksikan Nan Qiuqiu mendekat. Dia hanya diam-diam menunggunya. Kepribadiannya sebagai maniak pedang berarti dia selalu berharap bahwa lawannya akan lebih kuat daripada dia. Jika kamu lebih lemah dari dia, dia mungkin tidak akan mempertimbangkan untuk melawanmu sama sekali. Nan Qiuqiu mengetuk kakinya di tanah dan melayang di samping Ye Gui. Datang. Secara kebetulan, saya merasa perlu untuk curhat. Anda akan maju, Suster Gui. Petik 2. Ye Gui memberi isyarat padanya untuk memberi isyarat bahwa dia tidak punya masalah dengan pengaturan ini, dan dia mengambil langkah maju saat dia memblokir Nan Qiuqiu di belakangnya. Cahaya keemasan meletus, dan sayap malaikatnya naik sekali lagi. Ji Juechen mengangkat Judgment Sword di tangannya, dan matanya yang tajam dan serius menjadi fokus dan berkonsentrasi sekali lagi. Mengerikan, pedang diam-diam melonjak ke langit, tapi itu mengembun, dan tidak menghilang. Jika seekor burung terbang melintasi langit 100 meter di atas kepalanya, ki pedangnya yang tajam akan memotongnya menjadi 2. Nan Qiuqiu memposisikan dirinya di belakang Ye Gui, dan dia menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. Sisik naga merah muda kristal tembus pandang memanjang dari ujung jari telunjuknya, dan sisik-sisik ini mulai menjalar ke tangannya, dengan cepat menutupi seluruh lengannya. Nan Qiuqiu juga seorang master jiwa tipe penyerangan, tapi dia lebih mahir dalam pertempuran jarak menengah dan jarak jauh. Dia tidak terlalu bagus dalam pertarungan jarak dekat, dan inilah alasan dia membuat Ye Gui berdiri di depannya. Dengan kekuatan Ji Juechen, kesenjangan kekuatan mereka akan terungkap dalam waktu singkat jika Nan Qiuqiu menghadapinya secara langsung. Dia mungkin tidak bisa mengambil satu serangan pun dari pedang Ji Juechen, tapi semuanya berbeda sekarang karena dia ada di belakang Ye Gui. Ye Gui mengangkat tangan kanannya pada saat bersamaan. Cahaya pedang emas cemerlang langsung muncul dari tangannya, dan cincin jiwa kelimanya bersinar pada saat yang sama. Pedang suci. Pertarungan pertama Ye Gui melawan Ji Juechen telah berakhir dengan bencana hampir segera setelah dimulai, karena dia telah menyerang dengan niat untuk menyelidiki kemampuannya, sementara Ji Juechen menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Ye Gui tidak berani menyelidiki kemampuannya saat ini, dia tahu dia akan membayar dengan pahit jika dia melakukannya. Setelah pedang suci terlepas, cahaya keemasan menyilaukan menutupi seluruh arena sparring. Aura suci Ye Gui yang kian berkembang menghiasi pakaiannya dan membuatnya semakin elegan dan mempesona. Dia sengaja menekan pancaran pedang sucinya terus-menerus, membuat pedangnya lebih kuat. Ada beberapa orang yang menyaksikan pertarungan ini. Selain teman dekat Ji Juechen, Jing Ziyan, Su Sanxi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao juga ada di sini. Pedang tidak memiliki mata, mereka takut masalah bisa muncul dalam pertarungan ini, dan seseorang bisa terluka. Su Sanxi,
yang dikenal sebagai pertahanan abadi, harus bisa membubarkan bahaya pada saat genting. Pemindahan misterius Underworld Susanshi lebih dari cocok, dan bahkan Ji Joechen tidak bisa menerobos pertahanan Susanshi dengan serangan tunggal setelah ia benar-benar mengembangkan Xuan Wu Shield, bahkan jika ia menggunakan kekuatan penuhnya. Mata Ji Joechen bercahaya, tetapi ekspresinya selalu sedingin es. Baginya, tidak peduli siapa lawannya dan apa kemampuan lawannya, ia akan mematahkannya dengan satu pukulan. Itu adalah jantung pedangnya. Mata Ye Gui masih sekeras sebelumnya, tetapi sekarang semuanya menjadi keemasan sepenuhnya. Dia mengetuk tanah dengan ringan dengan kaki kirinya, dan sayapnya terbentang di belakang. Ye Gui tampaknya menentang tarikan gravitasi ketika dia secara bertahap melayang ke atas, dan pedang suci di tangannya menjadi lebih cerah dari sebelumnya, seolah-olah dia memegang matahari kecil di tangannya. Ji Joechen tiba-tiba mengambil langkah ke depan dengan kaki kirinya, dan niat pedangnya yang baru saja melonjak ke langit tiba-tiba turun. Dia belum melepaskan pedangnya, saat niat pedangnya datang pertama, dan niat pedangnya yang tajam langsung jatuh dari langit dan menghujani Ye Gui. Namun, sinar merah muda tiba-tiba meledak dari bawah kaki Ye Gui tanpa peringatan sama sekali, Nan Qiu Qiu membuatnya bergerak. Terang pemusnahan. Sinar merah muda itu tampak transparan dan jernih, dan membentang lebih dari 10 meter tanpa menghilang. Ji Joechen tiba-tiba menekan dengan kuat dengan kaki kirinya, dan aura yang kaya dan kuat berubah menjadi niat pedang abu-abu yang hampir tampak material saat meletus keluar. Sinar merah muda berbenturan dengan niat pedang hitamnya, dan langsung dimusnahkan. Namun, niat pedang hitam itu berhenti sejenak, dan tidak bisa melekat pada pedang penghakiman Ji Joechen. Ye Gui cukup mahir dalam menangkap peluang, dan dia segera menebas pedang suci. Sinar emas cemerlang yang menyerupai pelangi menakjubkan yang sepertinya akan mengiris seluruh arena sparring menjadi setengah turun dari langit dan langsung menuju kepala Ji Joechen. Ji Joechen akhirnya menggunakan pedang penghakimannya, dan menekan dengan kaki kirinya sekali lagi. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan menopang dirinya dengan jari-jari kakinya saat dia mengangkat Judgment Sword ke langit. 7 cincin jiwa Ji Joechen berbinar pada saat yang bersamaan. Ji Joechen berbeda dari hampir semua guru jiwa lainnya. Cincin jiwa setara dengan kekuatan hidup master jiwa, dan menentukan seberapa kuat keterampilan jiwa mereka. Ini berarti bahwa cincin jiwa menentukan seberapa kuat kemampuan seorang guru jiwa. Tetapi bagi Ji Joechen, efek cincin jiwanya telah menjadi sepenuhnya berlebihan. Dia tidak peduli tentang keterampilan jiwa yang diberikan cincin jiwanya, dan dia bahkan tidak berpikir tentang cincin jiwa macam apa yang harus dia lekatkan pada dirinya sendiri. Dia hanya peduli tentang cincin jiwanya meningkatkan fisik dan kekuatan jiwanya. Niat pedang murni Ji Joechen adalah penemuan uniknya sendiri, dan menanamkan setiap ons kekuatannya ke dalam niat pedangnya adalah sesuatu yang terukir dalam-dalam ke tulangnya. Cahaya hitam melonjak ke langit saat sisi gelap pedang penghakiman Ji Joechen meledak dengan cahaya hitam. Kegelapan secara alami tidak menguntungkan melawan elemen suci. Namun, begitu kegelapan ini mencapai tingkat tertentu, itu akan menjadi sangat kuat sehingga bahkan elemen suci tidak bisa menekannya. Cahaya hitam yang melonjak ke langit langsung mengkonsumsi cahaya keemasan yang menebas dari langit. Cahaya emas meledak dan melintas di dalam semua kegelapan itu di saat berikutnya, tetapi niat pedang hitam yang kaya dan kuat itu seperti naga jahat karena menelan setiap inci cahaya pedang emas Ye Gui. Ye Gui tidak mau mengundurkan diri untuk dikalahkan saat cincin jiwa pertamanya dan kedua bersinar pada saat yang sama. Penerangan cahaya suci dan pujian suci. Cahaya keemasan yang intens muncul dari tubuhnya sekali lagi, dan cahaya putih berkedip pada intinya. Cahaya ini tidak hanya mendarat di tubuhnya, itu juga menutupi Nan Qiu Qiu di bawahnya. Nan Qiu Qiu mendorong ke depan dengan tangan kanannya, dan lapisan cahaya merah muda muncul saat itu berubah menjadi cahaya berbentuk kipas merah muda yang meluas keluar. Cincin jiwanya yang kedua dan ketiga menyala pada saat yang sama, dan dia mengangkat tangan kirinya saat cahaya merah muda menutupi dirinya dan Ye Gui. Penghancuran. Ji Joechen tidak bisa mengabaikan cahaya merah muda itu tidak peduli seberapa kuatnya dia. Dia mengambil langkah maju sebagai niat pedang hitam meletus dari tubuhnya sekali lagi,
dan bentrok langsung terhadap cahaya merah muda berbentuk kipas Nankyukyu. Ji Joechen menebas udara dengan pedang penghakimannya, dan cahaya pedang hitam yang terkondensasi di langit diiris dari langit seperti baut kilat hitam, langsung ke Ye Gui. Mata Ye Gui serius dan serius saat dia mengangkat pedang suci sekali lagi. Kali ini, cincin jiwa keduanya menyala, dan pedang sucinya berubah dari emas menjadi putih pijar saat dia menebas kembali ke Ji Joechen. Ini adalah keterampilan jiwa angelnya yang kedua, Holy Ghost Slash. Boom, ledakan yang intens menyebabkan seluruh sparring arena bergetar. Untungnya, arena sparring Tang Sekte cukup luas, dan keduanya yang bertarung dengan sengaja mengendalikan penyebaran serangan mereka. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk memastikan bahwa arena pertandingan tetap tidak rusak. Ye Gui dan Nankyukyu cukup kuat ketika mereka bekerja sama, dan bahkan cahaya pedang Ji Joechen melemah ketika menyentuh cahaya penghancuran Nankyukyu. Cahaya pedangnya terlalu padat dan terkonsentrasi, jadi Nankyukyu mengalami kesulitan menyerap kekuatan lawannya untuk memberi makan kembali ke tubuhnya sendiri melalui efek annihilation. Namun, serangan Ji Joechen masih melemah sampai batas tertentu. Ji Joechen dan Ye Gui bertabrakan sekali lagi, dan Ye Gui masih kalah. Kali ini, dia dikirim jatuh dari langit, meskipun dia tidak terluka karena dia telah menggunakan begitu banyak keterampilan jiwa, dan dia memiliki Nankyukyu melindunginya. Pada saat niat pedang hitam Ji Joechen menyentuh cahaya merah muda Nankyukyu, Nankyukyu menempatkan salah satu tinjunya ke telapak tangannya yang lain. Boom yang memekakkan telinga yang menyerupai guntur bisa terdengar pada detik berikutnya ketika bercak-bercak besar cahaya merah muda meledak satu demi satu. Ledakan penghancuran di rantai. Ini adalah area skill-skill yang kuat. Ji Joechen hanya bisa sementara membela diri karena niat pedangnya berhadapan dengan ledakan penghancuran di rantai Nankyukyu, dan dia tidak bisa terus menyerang Ye Gui untuk saat ini. Selain itu, niat pedangnya tidak bisa mengembun di dalam ledakan pembantaian Chain seperti ketika dia menyerang. Sebagian dari niat pedangnya hancur berkeping-keping, dan cahaya merah muda aneh itu menelan semuanya saat itu memberi makan semuanya kembali ke tubuh Nankyukyu. Ini adalah atribut paling kuat elemen penghancuran Ruby Dragon. Nankyukyu bisa menggunakan kekuatan lawannya untuk mengisi ulang dirinya. Jika niat pedang Ji Joechen tidak cukup kuat, dia akan menyerap lebih banyak. Dia bisa melemahkan lawannya sambil memperkuat diri pada saat yang sama, dan bahkan beberapa yang lebih kuat dari dia bisa kalah padanya pada akhirnya. Ye Gui berhasil mengatur napasnya dengan bantuan Nankyukyu saat cahaya keluar dari matanya yang indah. Bagaimana dia bisa diyakinkan oleh kehilangan Ji Joechen dengan kepribadiannya yang sombong? Dia mengetuk ringan dengan ujung kakinya, dan meluncur ke depan. Kali ini, setiap cincin jiwa yang lain telah ditarik, dan hanya cincin jiwa keenam dan terakhirnya yang bersinar cemerlang. Sayapnya berkedip ketika dua sayap cahaya ilusi berkilau samar. Ye Gui menyerupai malaikat melenggang saat dia melayang ke arah Ji Joechen, dan pedang suci menjadi pedang panjang putih murni saat kerangka anggunnya menjadi ilusi saat dia meluncur keluar. Mustahil untuk mengunci tubuhnya. Ini adalah keterampilan jiwa terkuat Ye Gui, Angelic Dance. Ini bukan pertama kalinya Nankyukyu bekerja sama dengan Ye Gui. Nankyukyu menyaksikan Ye Gui melepaskan Angelic Dance-nya, dan cincin jiwa terakhirnya menyala pada saat yang sama. Cincin jiwa hitam 10.000 tahun Nankyukyu berkilau ketika kristal berbentuk berlian merah muda bercahaya menyilaukan di dahinya. Satu raungan naga yang cerah dan tajam terdengar dari belakang punggungnya, dan bayangan naga merah muda berkedip-kedip di belakang punggungnya. Secercah cahaya merah muda dengan cepat menyusul Ye Gui dan menempelkan dirinya ke tubuhnya, sementara tubuh Nankyukyu juga menjadi sedikit ilusi. Keterampilan jiwa kelima Nankyukyu, badan pemusnahan. Sebuah tubuh yang terbentuk dari kekuatan pemusnahan akan terlihat saat skill ini digunakan. Tubuh ini akan identik dengan tubuh Nankyukyu sendiri, dan itu bahkan akan memiliki bagian dari jiwanya. Sifat paling tangguh dari keterampilan ini adalah bahwa hal itu dapat meningkatkan elemen pemusnahan Nankyukyu hingga 300%, dan lawan-lawannya harus menerobos bentuk penghancurannya terlebih dahulu jika mereka ingin melukai tubuh aslinya. Pada saat yang sama,
badan pemusnahannya akan membentuk landasan bagi Nan Qiuqiu untuk menggunakan keterampilan jiwa kuat lainnya ketika ia menjadi lebih kuat di masa depan. Ji Joechen menggunakan pedangnya dan mengusap Z di udara saat ia menghadapi Angelic dan Xie Gui, dan cahaya pedang hitam menutupi area yang sangat luas. Namun, Ye Gui tidak harus membela diri saat bentuk pemusnahan yang melekat pada tubuhnya bergegas maju. Cahaya merah muda berkedip-kedip tanpa henti, dan cahaya pedang Ji Joechen sebenarnya hancur begitu saja ketika menyentuh bentuk penghancuran Nan Qiuqiu. Nan Qiuqiu tidak bisa menyerap kekuatan lawannya untuk memberi makan dirinya sendiri melalui kekuatan pemusnahannya saat dia menggunakan badan pemusnahan. Namun, kekuatan annihilation-nya juga akan dinaikkan ke tingkat setinggi mungkin, dan bahkan cahaya pedang koagulasi Ji Joechen dihilangkan. Meskipun badan pemusnahan Nan Qiuqiu menjadi sedikit lebih ilusi setelah tabrakan itu, kesempatan tabrakan ini telah dibuat untuk Ye Gui sudah cukup. Angelic dan Xie Gui mendekat pada Ji Joechen, dan pedang panjang putihnya bersinar dengan cahaya yang cemerlang saat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menghujani tubuh Ji Joechen. Ji Joechen baru saja menyerang dengan pedangnya sebelum ini, dan dia saat ini dalam keadaan ketika kekuatannya paling lemah. Namun, ekspresinya tidak berubah sama sekali meskipun dia menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, dan dia menarik pedang penghakimannya dengan ringan saat dia membalik pedang itu di tangannya. Permukaan hitam pedang tiba-tiba menjadi putih, dan kegelapannya langsung diubah menjadi cahaya. Ketika aura suci Ye Gui bentrok dengan tubuh pedang Ji Joechen, yang sekarang dipenuhi dengan aura cahaya, tubuh pedang itu meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Ji Joechen mengangkat pedangnya secara horizontal di depan tubuhnya, dan dia berseru dengan keras saat niat pedang yang tajam dan dingin tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Niat pedang hitam menjadi putih, dan kegelapan menjadi terang. Semuanya terjadi secara alami. Angelic dan semilik Ye Gai bertentangan dengan niat pedangnya begitu saja, dan Ye Gui sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menghindari serangan balik Ji Joechen. Bentuk pemusnahan Nan Qiuqiu telah dipaksa pergi setelah dia menghilangkan niat pedang berbentuk Z, dan badan pemusnahannya tidak bisa bergegas kembali ke masa lalu. Kekuatan annihilation sangat kuat, dan pedang cahaya Ji Joechen, yang saat ini memiliki kekuatan cahaya, langsung menjadi jauh lebih redup daripada sebelumnya. Namun, kekuatan badan pemusnahan Nan Qiuqiu pada akhirnya terbatas, dan dia tidak berani menggunakan setiap ons energi dalam tubuh itu, karena dia bisa mengambil risiko merusak asalnya jika dia melakukannya. Cahaya merah muda berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir dan mengalir kembali ke tubuhnya, sementara Ye Gui kembali ke sisinya saat ini. Wajah mereka agak hitam. Mereka telah menggunakan kekuatan penuh mereka, tetapi mereka masih tidak dapat memperoleh keuntungan apapun. Kalian bukan tandinganku. Kembali dan bekerja lebih keras. Ji Joechen tidak terus menyerang. Dia menarik pedang penghakimannya saat dia berbalik dan berjalan pergi. Wajah cantik Nan Qiuqiu tumbuh lebih gelap dari sebelumnya. Kenapa dia begitu merendahkan? Pemenang pertarungan ini masih ragu-ragu. Bagaimana dia tahu kita tidak cocok untuknya? Petik 2. Ye Gui memaksakan senyum pahit saat dia berkata, lupakan saja. Jika kita bukan tandingannya, maka jadilah itu. Kami bukan tandingannya sekarang, tapi itu tidak berarti kami tidak akan menjadi tandingannya di masa depan. Dia telah menunjukkan rahmat kepadaku sebelum ini, dan ketika dia mengubah kegelapan menjadi terang, dia meminjam kekuatanku. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan itu, aku tidak akan bisa muncul tanpa cedera, dan badan pemusnahanmu mungkin akan rusak juga. Selain itu, dia tidak menggunakan tubuh jiwanya yang sebenarnya. Saya tidak berharap jarak di antara kami begitu besar. Nan Qiuqiu memeluk Ye Gui di bahunya dan berkata, jangan sedih, saudari Gui. Dia lebih tua dari kita, dan suatu hari kita akan melampaui dia. Petik 2. Ji Joechen masih di dekatnya, dan tiba-tiba tersandung ketika dia mendengar kata-katanya. Qing Zian mengikuti di belakangnya, dan tidak bisa menahan tawa mendengar ucapan Nan Qiuqiu. Ji Joechen baru berusia 20 tahun ke atas. Bisakah dia benar-benar dianggap tua? Namun, dia sebenarnya yang tertua di antara orang-orang dari sekte Tang ini. Kau kembali, kakak senior tertua.
Nan Qiuqiu tiba-tiba berseru dan melompat kegirangan. Dia benar-benar mengabaikan kesedihan seseorang. Bei Bei berjalan dari luar, tetapi ekspresinya tampak agak suram. Dia melambai kepada semua orang dan berkata, "Ayo, mari kita bicara di dalam." Bei Bei membawa semua orang ke aula konferensi Tang Sekte. Semua orang duduk, dan selain bawahan mereka, semua orang di sini membentuk inti Tang Sekte. Nan Qiuqiu tidak bisa menahan diri lagi, dan berkata, "Bagaimana, kakak senior tertua? Apakah ada berita tentang ibuku dan yang lainnya?" Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, "Kami memiliki intel. Berita baiknya adalah mereka baik-baik saja dan masih hidup. Berita buruknya adalah, mereka memang ada di tangan Kekaisaran Sun Moon." Petik 2. Nan Qiuqiu melompat berdiri, berbalik, dan baru saja akan berjalan keluar. Untungnya, Ye Gui bergerak cepat dan menangkapnya tepat waktu. Bei Bei sedikit mengernyit dan berkata, "Jangan terburu-buru, Qiuqiu. Biarkan saya selesai. Kami harus menyelamatkan ibumu, tetapi apakah Anda pikir Anda bisa melakukan itu dan membawa semua orang kembali sendirian?" Petik 2. Suara Bei Bei menjadi jauh lebih keras dan parah menjelang akhir. Nan Qiuqiu cemberut, dan air mata mengalir di matanya. Nan Qiuqiu dan ibunya telah saling bergantung sejak dia masih muda, dan ibunya telah menyayanginya di Sekte Air Dragon. Dia tidak akan mengembangkan kepribadian sombong dan sombong seperti itu. Bergabung dengan Tang Sekte dan meninggalkan pengawasan ibunya adalah peristiwa yang membahagiakan baginya, tetapi itu tidak berarti dia tidak masih dekat dengan ibunya. Justru sebaliknya, Nan Qiuqiu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan ibunya, dan bahaya ibunya membuatnya cemas dan frustrasi seperti yang seharusnya. Semua orang dalam lingkaran dalam Sekte Tang dengan cepat tiba di balai konferensi. Ye Gui menarik Nan Qiuqiu ke satu sisi dan duduk, sementara semua orang duduk di kursi masing-masing. He Kaitu, Su Sanshi, Jiang Nanan, dan Xiao Xiao semuanya hadir. Selama di Soltul Hall, Suan Siwen dan Gao Dalou tidak berpartisipasi dalam keputusan kebijakan Tang Sek, mereka hanya tenggelam dalam penelitian alat jiwa mereka, dan biasanya tidak berpartisipasi dalam konferensi semacam itu. Mo Xuan berada di halaman dalam Akademi Shrek untuk melanjutkan pelatihannya, karena halaman dalam menempatkan banyak penekanan dan upaya pada pengasuhan dan pendidikannya. Semua orang ada di sini. Mari kita mulai pertemuan. Bei Bei sedang duduk di kursi utama saat dia berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. Menurut Intel Academy, Kekaisaran Sun Moon telah dengan jelas dan keterlaluan mengumumkan bahwa sekte dan akademi yang berpartisipasi dalam turnamen berada di tangan mereka. Mereka masih hidup untuk saat ini. Petik 2. Su Sanshi memotong dan berkata, "Apa yang mereka coba lakukan? Apakah mereka mengambil inisiatif untuk menyatakan perang di 3 kekaisaran asli benua Douluo?" Petik 2. Bei Bei menggelengkan kepalanya. Mereka belum secara resmi menyatakan perang, tetapi ini berarti mereka bahkan lebih berbahaya dan ganas. Konsekuensi pertama dari pengumuman mereka adalah bahwa Kekaisaran Sun Moon secara resmi memusuhi sekte dan akademi yang memiliki orang-orang di tangan kekaisaran. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga memberitahu kami dengan jelas bahwa orang-orang itu ada di tangan mereka, dan ini akan mengarah pada konsekuensi kedua, bahwa kita akan takut untuk melawan kejahatan mereka karena takut menyakiti orang yang tidak bersalah. Petik 2. Bei Bei mengamati semua orang di sekitarnya, dan matanya berhenti sejenak lebih lama ketika mereka datang ke Nan Qiuqiu. Pikirkan tentang itu, kawan. Setiap orang yang mampu mewakili sekte dan akademi terkemuka di turnamen adalah elit dari generasi muda. Hampir setiap dari mereka akan menjadi pilar masa depan dan andalan. Selain mereka adalah guru tim, yang telah membawa mereka ke kota Radiant, atau bahkan pemimpin sekte yang secara pribadi maju, seperti Sekte Air Dragon. Semua orang sekarang berada di tangan Kekaisaran Bulan Matahari, apa artinya ini? Petik 2. He Kaitu, atau Su Hei, jauh lebih tampan dari sebelumnya. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Ini berarti bahwa berbagai sekte dan akademi tidak akan berani menggunakan kekerasan terhadap Kekaisaran Sun Moon. Setidaknya, mereka tidak akan melakukannya sebelum menyelamatkan rekan senegaranya." Petik 2.
Bei Bei mengangguk dan melanjutkan, itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah bahwa akademi dan sekte tersebut akan menjelajah ke Kekaisaran Sun Mun untuk menyelamatkan rekan senegaranya, dan mereka akan terperosok dalam perangkap musuh mereka jika itu terjadi. Kekaisaran Sun Mun akan menghancurkan mereka, satu persatu. Pada saat yang sama, dengan pengekangan ini, setiap negara harus mempertimbangkan pendapat sekte dan akademi yang cukup kuat untuk memengaruhi kekuatan tempur tingkat tinggi suatu negara jika mereka ingin mengambil langkah melawan Kekaisaran Sun Mun. Kekaisaran Sun Mun dapat mengambil kesempatan ini untuk mendapatkan kembali kekuatan mereka dan mengisi kembali apa yang telah hilang. Strategi mereka telah membunuh 4 burung dengan satu batu, dan itu sangat berbahaya dan licik. Petik 2. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita tidak akan menyelamatkan mereka? Nan Qiuqiu tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit khawatir dan cemas. Bei Bei berkata, tenang, jangan terburu-buru. Tentu saja kita harus menyelamatkan mereka, tetapi kita harus merencanakan dan merencanakan sebelum kita bergerak. Tindakan kita akan menjadi kontraproduktif jika tidak, dan kita akan mencapai kebalikan dari hasil yang kita inginkan jika kita mencoba menyelamatkannya dengan terburu-buru dan tanpa perencanaan sebelumnya. Jangan khawatir, ibumu tidak akan dalam bahaya untuk saat ini. Setidaknya, dia akan baik-baik saja sampai Sun Mun Empire memutuskan untuk secara resmi meluncurkan invasi. Para sandera Kekaisaran Sun Mun akan berharga bagi mereka sampai mereka benar-benar siap untuk memulai perang. Ini akan memakan waktu setidaknya 1 atau 2 tahun. Petik 2. Nan Qiuqiu duduk sedikit ketika dia mendengarkan analisis tenang Bei Bei, dan mengangguk dengan menyedihkan. Bei Bei melanjutkan, semua orang pasti telah memperhatikan bahwa entitas tertentu tidak termasuk di antara orang-orang yang saya sebutkan yang takut untuk mengambil tindakan terhadap Kekaisaran Sun Mun karena takut akan menyakiti orang yang tidak bersalah, Shrek Academy dan The Sek Body. Sekte tubuh dianggap sebagai sekte pertahanan nasional Kekaisaran Jiwa Surgawi, dan mereka akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan Tuan Jiwa Kekaisaran Jiwa Surgawi yang telah ditangkap. Shrek Academy adalah pemegang jabatan dan terikat untuk tugas kita. Pada saat yang sama, Tang Sekte tidak memiliki ketakutan yang sama. Petik 2. Heikaitu melirik Nan Qiuqiu dan berkata, kakak tertua, apakah Anda berpikir bahwa Sekte Tang yang berpartisipasi dalam konflik tingkat tinggi antara kekaisaran akan, ekspresi khawatir muncul di matanya saat ia berbicara. Nan Qiuqiu membanting meja di depannya dan melompat berdiri. Dia memelototi Heikaitu dan berkata, sungguh sia-sia kamu telah tumbuh menjadi begitu tinggi dan besar. Apakah kamu takut? Heikaitu mengerutkan kening, dan Xiao Xiao memotong sebelum Heikaitu bisa mengatakan apa-apa. Dia melompat berdiri juga dan berkata, apa yang kamu katakan? Takut. Apakah Anda pikir kami takut? Petik 2. Dia Kaitu memeluk Xiao Xiao di pinggangnya dengan satu tangan. Dia tinggi, jadi dia masih bisa melakukan itu dengan mudah meskipun dia sedang duduk. Dia menarik Xiao Xiao kembali ke kursinya ketika dia berbalik ke arah Nan Qiuqiu dengan tatapan tenang di matanya. Aku berasal dari Kekaisaran Sun Mun. Lebih tepatnya, saya berasal dari keluarga kerajaan Sun Mun Empire. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ayah saya dan beberapa ratus anggota keluarga saya dibunuh oleh Kaisar Sun Mun Empire sebelumnya, yang baru saja meninggal belum lama ini. Petik 2. Heikaitu menceritakan kisahnya dengan tenang seolah-olah dia berbicara tentang sesuatu yang sama sekali tidak berhubungan dengannya, dan tidak ada sedikit pun emosi muncul di wajahnya. Pada awalnya, Nan Qiuqiu sedikit terkejut, tetapi reaksinya secara bertahap menjadi salah satu kejutan yang intens. Wajahnya yang cantik memerah, dan dia sangat ingin menyembunyikan dirinya di lubang di tanah. Aku minta maaf, Nan Qiuqiu sedikit sombong dan dimanjakan, tapi dia bukan gadis yang tidak masuk akal, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya dan duduk kembali. Heikaitu tersenyum dan melanjutkan, tidak apa-apa. Anda kehilangan ketenangan karena terlalu khawatir. Kami akan bertukar pikiran dan mendiskusikan ini dengan cermat karena kami harus menemukan solusi dan strategi terbaik untuk menyelamatkan ibumu. Menyelamatkan anggota Earth Dragon Sekte akan menjadi prioritas utama kami. Saya hanya khawatir bahwa Akademi tidak akan membiarkan kita berpartisipasi dalam operasi ini,
jadi kita perlu memiliki rencana terperinci sebelum kita berpikir untuk mengambil tindakan apapun. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, itu benar. Kita perlu memiliki rencana terperinci sebelum mengambil tindakan apapun. Sekte Tang baru saja mulai terbentuk, dan fondasi kami masih belum stabil. Saat ini, kami hanya dapat membantu orang lain dalam operasi ini. Akademi akan menjadi kekuatan utama yang akan berusaha maju untuk menyelamatkan para sandera. Bahkan jika operasi akademi gagal, Kekaisaran Sun Moon tidak bisa melampiaskan kemarahan mereka pada siapapun. Namun, Kekaisaran Sun Moon pasti sudah melakukan persiapan yang cukup, dan mereka hanya menunggu kita untuk masuk ke perangkap mereka sendiri. Oleh karena itu, operasi penyelamatan ini akan sangat sulit, dan kita harus memastikan bahwa kita benar-benar siap untuk apapun dan segala sesuatu sebelum kita mengambil tindakan apapun. Jadi QQ, saya perlu mengingatkan Anda bahwa Anda harus mempercayai semua orang, dan Anda tidak dapat melakukan apapun dengan terburu-buru. Ketegaran dan impulsif tidak akan menyelesaikan masalah kita, dan satu-satunya pilihan Anda saat ini adalah mempercayai kami. Apakah kamu mengerti? Nan QQ mengangguk ringan. Bei Bei melanjutkan, berbagai sesepuh paviliun Dewa Laut telah membahas hal ini. Dalam hal kekuatan, menyelamatkan para sandera di bawah pengawasan ketat para insinyur jiwa Kekaisaran Sun Moon dan para penguasa jiwa jahat Gereja Roh Kudus akan sangat menantang. Kami telah mengirim pengintai untuk mencari tahu apa yang terjadi di Kekaisaran Sun Moon dan mencari tahu situasi mereka. Pada saat yang sama, ini bukan waktu yang tepat bagi kami untuk memulai operasi penyelamatan. Kekaisaran Sun Moon pasti sudah membuat persiapan yang cukup jika mereka berani menangani masalah ini dengan cara ini, yang hanya sedikit pendek dari menyatakan perang. Karena itu, kita harus menunggu, dan kita harus menunggu sampai mereka sedikit kurang waspada agar kita memiliki kesempatan atau peluang sama sekali. Petik 2. Nan QQ tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tampaknya telah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya, dan dia jauh lebih tenang dan lebih tenang. Ye Gui melirik Nan QQ dan bertanya, berapa lama kita harus menunggu? Bei Bei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak yakin. Kita harus menunggu saat yang paling tepat, dan semuanya tergantung pada intel dari pengintai kita, dan juga pada rencana dan pengaturan akademi. Kami tidak bisa lagi membuat keputusan tentang konflik di tingkat ini.